Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan firman-Mu juga boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Desember. Ada beberapa gereja yang sudah mulai merayakan Natal, sekalipun hanya sederhana, dibatasi jumlah kehadirannya, tetapi mereka adakan Natal dengan penuh sukacita, tetapi sederhana. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang saya yakin saudara sudah sering mendengarnya, bahkan menjadi ayat favorit saudara mungkin, ya, menjadi ayat yang saudara gemari. Yohanes 3 ayat 16. Ya, mari kita membaca bersama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi yang waktu malam dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Dan muncullah ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tema kita hari ini adalah bicara tentang kasih Allah. Saudara, adakah kita yang sanggup menuliskan akan betapa besarnya kasih Allah itu? Adakah di antara kita yang mampu menceritakan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia ini? Saudara, seorang pengarang lagu bernama F.M. Lehman, dia mengarang dan dia menulis sebuah lagu dengan judul Kasih Allah. Di dalam bait yang pertama dia mengatakan bahwa kasih Allah amat besar yang tidak dapat dilukiskan. Kasih itu lebih tinggi daripada bintang. Namun kasih itu mencapai dunia. Wah, luar biasa. Lehman dia menggambarkan akan kasih Allah itu seperti tingginya langit, bahkan lebih tinggi daripada langit, dan kasih itu mencapai dunia. Itulah syair yang dia tuliskan. Kemudian di dalam bait yang kedua, Lehman menuliskan di dalam syair lagunya, walau dengan dawat selaut, ataukah mungkin dikatakan sekalipun air laut itu dijadikan tinta, kemudian setiap batang itu dijadikan pena, langit itu dijadikan kertas, dan setiap orang menjadi seorang penulisnya, Lehman mengatakan tidak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar itu. Oh saudara, ternyata kasih Allah yang begitu besar itu tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melukiskannya dengan pasti, untuk menuliskannya dengan pasti. Tidak akan sanggup. Kasih yang begitu besar itu mencapai dunia, menjangkau dunia, menjangkau manusia, menjangkau diri saudara dan saya. Dengan apa kasih Allah itu dibuktikan? Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang lahir ke dalam dunia ini dalam rupa wujud manusia, yang nanti kita akan rayakan sama-sama. Kasih Allah itu dinyatakan dengan dianugerahkannya
anaknya yang tunggal kepada kita. Melalui Yesus itulah pengharapan keselamatan, pengharapan akan penebusan dosa itu ada dan terwujud. Lalu apa tujuan akhir daripada kasih Allah itu? Apakah tujuan akhir daripada kasih Allah itu? Tujuan akhir dari kasih Allah itu adalah supaya saudara dan saya mengalami kehidupan yang kekal. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita mengalami hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Itulah tujuan akhir daripada kasih Allah itu, saudara. Apakah hanya berhenti sampai di situ? Tidak. Kalau saudara dan saya ingin mengalami kehidupan yang kekal, saudara dan saya ingin mengalami surga itu, maka firman Tuhan katakan supaya setiap orang yang percaya. Saudara, hanya orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, di dalam awal bulan Desember ini, firman Tuhan ingatkan kita betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa besarnya kasih Allah akan diri saudara. Sehingga Allah mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Untuk dia lahir untuk kita. Dia hidup untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Bahkan dia naik ke surga adalah untuk saudara dan untuk saya. Sepanjang hidup Tuhan Yesus, dari lahirnya sampai matinya, sampai dia naik ke surga, adalah semata-mata untuk saudara, untuk saya. Tujuan akhir kasih Allah adalah supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, jikalau hari ini saudara masih ragu akan keselamatan saudara, maka yakinlah bahwa kasih Allah itu sanggup menyelamatkan saudara. Jikalau hari ini saudara ada di antara saudara yang belum mengalami kasih dan anugerah Tuhan, maka bukalah hati saudara dan persilahkan undang Yesus masuk di dalam hati saudara. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Percayalah kepada Yesus, maka saudara tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh belajar, mendengar firman Tuhan, dan firman-Mu biarlah menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur kasih-Mu yang begitu agung dan mulia itu, yang begitu tinggi luhur itu, menjangkau kami bahkan sampai kepada kami manusia yang berdosa. Sehingga kami beroleh anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan tolong setiap kami yang masih ragu, Tuhan mantapkan iman kami. Kami yang belum percaya kepada Engkau, kami yang masih ragu-ragu, Tuhan membuka hati kami supaya kami boleh mengundang Engkau masuk di dalam hati kami dan kami boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan berkati saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu, yang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.